Mohan Kumar lahir pada 6 April 1963 di desa Kananya yang terletak di Provinsi Karnataka, India. Sebagaimana kita ketahui, kalau di India ada sistem kasta ya guys. Kebanyakan penduduk desa tempat tinggal Mohan berkasta rendah. Ayah Mohan seorang buruh tani yang memperoleh upah dari hasil menggarap lahan orang lain. Mohan punya 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Namun, saat berusia 14 tahun, ayah Mohan pergi meninggalkan mereka. Mohan sendiri tidak tahu alasannya. Jadinya, sang ibu pun menjadi single parent yang membesarkan Mohan dan ketiga saudaranya. Mohan dan saudara-saudarinya anak yang rajin belajar guys. Nah, Mohan sendiri sangat suka pelajaran olahraga. Anaknya aktif, gak bisa diem. Awalnya dikirain si Mohan pingin jadi atlet. Tapi ternyata Mohan memilih belajar yang tekun dan akhirnya berhasil lulus kuliah. Sesuai minatnya, Mohan pun menjadi guru olahraga dengan status kontrak di beberapa sekolah dasar. Mohan 3 kali menikah. Pernikahan pertamanya tidak berlangsung lama. Mohan menikahi seorang gadis bernama Mary. Keduanya merupakan pasangan yang cukup bahagia. Namun, lambat laun, Mohan merasa berat menjalani pernikahannya dikarenakan perbedaan keyakinan. Mary beragama Kristen, sedangkan Mohan beragama Hindu. Setelah perceraiannya dengan Mary, Mohan lalu menikah lagi dengan seorang gadis bernama Manju. Pernikahan mereka berjalan mulus dan dikaruniai 2 orang anak. Tapi ternyata Mohan mata keranjang, gak cukup 1. Mohan pun menikah lagi secara diam-diam dengan seorang gadis bernama Sri Devi. Jadi Manju gak tahu kalau Mohan nikah lagi guys. Pernikahan Mohan dan Sri Devi langgeng dan dikaruniai 2 orang anak juga. Pada tahun 2003, saat itu Mohan berusia 43 tahun. Mohan mengatakan pada istri-istrinya jika dia akan bertambah sibuk karena mengambil job di tempat baru. Kedua istrinya fine-fine aja. Selama ini mereka menilai Mohan sebagai suami yang baik, pekerja keras, dan sayang pada anak-anaknya. Kedua istrinya tidak tahu kalau job tambahan yang diceritakan Mohan adalah extreme job. Sekarang kita akan lompat ke tahun 2009. Seorang gadis bernama Anita Mulia, 22 tahun, bekerja sebagai pelinting bungkus rokok tradisional. Sudah beberapa bulan, ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Karbola yang bekerja sebagai PNS. Anita sedang gundah karena Karbola mengajaknya menikah. Soalnya uang tabungan Anita masih jauh dari cukup untuk membayar mahar. Apalagi keluarganya berkasta rendah yang hidup sederhana. Kemungkinan besar Anita harus memperjuangkan biaya itu sendiri. Loh, kok Anita yang bayar? Jadi di India yang membayar mahar adalah si pengantin wanita guys. Nah, beberapa waktu kemudian saat bertemu sang pacar Karbola, pria itu mengatakan jika ia tidak ingin membebani Anita. Karbola ikhlas, Anita tidak perlu membayar mahar. Tentu saja perkataan itu membuat Anita gembira. Anita langsung menyetujui lamaran Karbola. Karbola ingin pernikahan yang sederhana, cukup janji sehidup semati di kuil, di depan petugas pencatatan sipil. Tidak perlu mengadakan pesta sayang, uangnya kita tabung saja untuk keperluan rumah tangga nanti, kata Karbola. Entah bagaimana, Karbola berhasil membujuk Anita
untuk bulan madu di kota Hasan. Mereka akan menikah di sebuah kuil terkenal di kota Hasan. Karbala pun memesan sebuah hotel di dekat terminal untuk memudahkan mereka pergi ke kuil. Dan entah bagaimana, Karbala berhasil membujuk Anita untuk membawa perhiasan, tabungan, dan kain sarinya yang paling bagus. Mereka pun honeymoon di hotel itu. Keesokan paginya, mereka bersiap pergi. Sesampainya di terminal, Karbala tiba-tiba nyeletuk. "Oh iya Beb, minum ini," kata Karbala sambil menyodorkan sebuah pil. "Apa ini Mas?" tanya Anita. "Pil KB untuk menunda kehamilan. Kan kita mesti ngumpulin biaya dulu, Say, buat pendidikan anak. Kalau bisa kamu minumnya di toilet. Karena efeknya beser atau mules gitu," kata apotekernya. Lanjut Karbala. "Hah, Mas, masa efeknya mules-mules? Nanti kalau aku kecipirit di jalan gimana?" tanya Anita. "Ya nggak sedahsyat itu efeknya. Cuman kata apotekernya, mules atau beser gitu. Aku lupa, makanya siap-siap aja di toilet. Gak apa-apa kok, aku tungguin," celoteh Karbala. Mungkin karena love is blind, Anita percaya kata-kata Karbala. Dia kemudian bergegas menuju WC umum. Nah guys, apakah teman-teman curiga dengan sikap Karbala? Kalau iya, sesuai dugaan teman-teman, Anita Mulia tidak pernah keluar lagi dari WC umum itu. Beberapa jam kemudian, seorang cleaning service histeris. "Mayat! Ada mayat!" Terminal itu geger. Mayat seorang wanita terbujur kaku di bilik kamar mandi. Sayangnya, belum ada seorang pun di terminal itu yang mengenali si mayat. Tidak ditemukan tanda pengenal di pakaian korban. Polisi akhirnya membawa mayat wanita itu ke rumah sakit. Mayat itu kemudian diautopsi, lalu diketahui penyebab kematiannya adalah karena racun. Karena kesulitan mencari identitas si mayat, polisi menyatakan kesimpulan sementara jika wanita yang telah menjadi mayat itu melakukan. Nah, sekarang kita akan menyoroti tempat tinggal Anita Mulia di Provinsi Karnataka. Sejak pertengahan Juni 2009, terjadi bentrokan antar 3 agama di wilayah itu, yaitu antar warga Muslim, Kristen, dan Hindu. Mereka saling menyudutkan satu sama lain karena isu ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah setempat. Ketegangan antar 3 pemeluk agama itu semakin parah. Mereka saling serang tempat ibadah. Berdekatan dengan huru-hara itu, Anita Mulia tidak kunjung pulang. Orang tua Anita panik dan lapor ke polisi di tanggal 17 Juni 2009. Mereka juga berkeliling, bertanya ke tetangga dan kerabat. Tiba-tiba muncul gosip jika Anita Mulia yang beragama Hindu diculik oleh pemuda Muslim dan dipaksa berpindah keyakinan. Warga yang marah berbondong-bondong ke kantor polisi dan menuntut pencarian Anita. Karena keadaan semakin kacau, kepolisian pun membentuk tim khusus untuk mencari Anita. Namun, usaha ini sia-sia. Anita tak kunjung ditemukan. Untungnya, seorang inspektur muda, sebut saja Vijay, teringat laporan penemuan jasad wanita di WC terminal di kota Hasan. Entah kenapa, insting cocoklogi Inspektur Vijay mendorongnya untuk memeriksa foto jasad wanita tadi. Setelah mendapatkan foto itu, Inspektur Vijay pun meminta orang tua Anita Mulia untuk mengeceknya. Dan benar, kedua orang tua Anita histeris setelah melihat foto itu. Namun,
Mereka tidak percaya jika Anita melakukan Orang tua Anita meminta kepolisian melakukan penyelidikan lebih jauh. Kepolisian pun memperluas area pencarian, salah satunya ke area hotel tempat Anita menginap. Seorang resepsionis ingat dengan wajah Anita. Ia mengatakan jika beberapa hari yang lalu Anita menginap bersama seorang pria di hotel itu. Mereka mengaku sebagai suami istri. Inspektur bertanya pada rekannya, tanggal berapa jasad Anita ditemukan, kemudian mencocokkannya dengan data di buku tamu. Karena tanggal tersebut merupakan hari kerja, tidak banyak orang yang menginap di hotel saat itu. Ditemukanlah nama Karbola dengan keterangan menginap bersama istri. Si resepsionis yakin istri Karbola adalah Anita, jasad yang ditemukan di WC terminal. Sedangkan polisi yakin jika Karbola bukanlah nama asli si pria. Di sisi lain, polisi mengecek nomor keluar dan masuk di telepon rumah Anita. Yang make teleponnya kan Anita doang, orang tuanya jarang. Ditemukanlah satu nomor yang sering berkomunikasi dengan Anita. Nomor itu milik seorang pria bernama Tridar. Polisi pun segera menuju tempat tinggal Tridar. Sesampainya di sana, Tridar malah mengatakan jika HP yang menggunakan nomor itu dibawa oleh adik perempuannya yang menghilang sejak 3 bulan yang lalu, yaitu 17 Maret 2009. Tentu saja polisi kaget. Jangan-jangan adik Tridar juga korban, seperti Anita Mulia, pikir polisi. Karena khawatir ada korban lainnya, polisi pun melacak nomor adik Tridar yang kembali memunculkan 2 nama wanita, yaitu Pita dan Puspa. Dan lagi-lagi, kedua wanita itu juga dinyatakan hilang. Polisi pun menyadari jika ini bukan kasus biasa. Mereka segera mengumpulkan data orang hilang dari kantor-kantor polisi lainnya. Kemudian disusun sesuai urutan waktu. Selanjutnya, polisi melacak nomor email dari nomor HP masing-masing wanita yang hilang itu. Sedikit informasi, kalau teman-teman belum tahu, setiap handphone hanya ada satu nomor email, tidak bisa diganti atau digandakan. Jadi seperti sidik jari handphone, kecuali untuk HP yang SIM card-nya ada 2. Nah, itu nomor emailnya juga ada 2. Kembali ke kasus tadi, polisi menemukan beberapa nomor HP dari daftar wanita yang hilang tadi, menggunakan nomor email yang sama. Ketahuan nih, si pelaku menelpon korban selanjutnya menggunakan SIM card korban lainnya. Handphonenya, handphone si pelaku, cuman SIM cardnya aja yang dia ganti. Ternyata nomor email itu berasal dari sebuah kota di provinsi Karnataka. Polisi segera menuju ke rumah pemilik nomor email itu. Ternyata pemiliknya seorang lansia. Tapi lansia itu mengatakan jika dia sudah lama memberikan HP-nya, HP dengan nomor email yang dicurigai tadi, kepada keponakannya yang bernama Mohan Kumar. Di tempat lain, anggota polisi yang lain sedang bertanya ke seorang wanita penjahit. "Apa Anda pernah melihat wanita ini?" tanya polisi sambil menyodorkan sebuah foto. Mata wanita itu melebar. "Iya Pak, saya pernah lihat wanita ini," jawab si wanita penjahit. "Beberapa bulan lalu, saya melihat pria kenalan saya lagi makan sama wanita itu. Pria kenalan saya itu ngajak saya nikah. Dia malah mesra-mesraan sama wanita itu. By the way, wanita itu kok pucat Pak? Kenapa? Sakit ya?" celoteh si wanita penjahit. "Udah jadi mayat Mbak," kata si polisi. Krik, krik, krik. Puja dan puji syukur
kemudian dipanjatkan oleh si wanita penjahit. Si polisi pun mengajak si wanita penjahit untuk menjebak pria kenalannya itu dengan mengajaknya bertemu di sebuah terminal. Pada 21 Oktober 2009, rencana itu dilakukan. Ketika si wanita penjahit bertemu pria kenalannya itu, para polisi yang mengintai langsung menangkap pria itu. Dan tebak, siapa nama asli pria itu? Mohan Kumar. Selanjutnya, polisi segera menggerebek rumah kedua istri Mohan Kumar, Manju dan Sri Devi. Di rumah Sri Devi, polisi menemukan bubuk racun dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka juga menemukan stempel palsu, serta banyak surat penggadaian perhiasan. Jadi, job tambahan yang diceritakan Mohan kepada kedua istrinya adalah jajan plus ngerampok korbannya. Mohan kemudian diperiksa polisi dan akhirnya menjadi tersangka. Mohan mengakui telah beraksi sejak tahun 2004 hingga saat itu 2009. Dalam waktu 5 tahun, Mohan sudah melenyapkan 20 wanita. Semuanya dengan teknik yang sama. Sasarannya wanita berusia 20 dan 30 tahunan yang berasal dari keluarga sederhana dan berkasta rendah. Mohan selalu menggunakan nama dan identitas palsu, mengajak korban untuk menikah tanpa mahar. Entah bagaimana, Mohan selalu berhasil membujuk korban untuk pergi keluar kota, untuk menikah sekaligus honeymoon tanpa memberitahu orang tua korban. Mohan juga selalu membujuk korban untuk membawa perhiasan dan sejumlah uang yang lalu ditinggalkan sementara di hotel dengan dalih akan kembali ke hotel setelah akad nikah di kuil. Kemudian sebelum pergi ke kuil, Mohan selalu membujuk korban untuk meminum pil KB yang dicampur racun di WC umum. Bila korban tak kunjung keluar dari WC, Mohan pun kembali ke hotel dan mengambil semua barang korban, termasuk perhiasan dan uang. Tapi, bagaimana bisa Mohan mendapatkan bubuk racun itu? Ternyata, Mohan mengetahui jika bubuk racun itu dipakai dalam pengolahan perhiasan emas. Mohan pun menyamar sebagai penjual emas untuk mendapatkan bubuk racun itu. Ternyata, Mohan mengetahui jika bahan kimia yang mengandung racun tersebut dipakai dalam pengolahan perhiasan emas. Mohan pun menyamar sebagai penjual emas untuk mendapatkan bahan kimia itu. Dan ternyata, kedua istri Mohan tidak tahu jika mereka dimadu. Apalagi setelah mengetahui kejahatan Mohan, kedua istri Mohan sama-sama mengajukan cerai. Hal lain yang tidak diketahui istri Mohan adalah jika Mohan diskors dari sekolah tempatnya bekerja sejak 2003. Jadi Mohan udah nganggur dari 2003 hingga 2009 itu. Dia diskors karena kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Ternyata udah dari dulu ya guys hobi nipunya. Mohan juga pernah dilaporkan ke polisi karena mendorong seorang gadis ke sungai. Penyebabnya karena gadis itu menolak lamaran Mohan. Sebelum disidang, Mohan menolak menyewa pengacara. Dia lalu membeli buku-buku hukum untuk membela dirinya sendiri. Hah? Emang bisa? Percaya diri sekali. Atau mau ngirit kali ya? Namun pada akhirnya Mohan Kumar pun divonis hukuman mati. Selama di penjara, istri dan anak-anak Mohan tidak pernah mengunjunginya. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.